Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi bareng saya Bunda NH, masih tetap di channel Bunda NH. Apa kabar semua teman-teman, para pendamping dan para pejuang penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, dimanapun kalian berada ya. Bunda doakan kalian bertambah sehat, kalian bertambah lagi kuat dan panjang umur, berkah, dan selalu saja semangat ya teman-teman semua. Baik teman-teman semua, tema saya kali ini adalah bagaimana cara pendamping ya mengatasi pasangan baik suami atau istri pada saat terkena yang namanya panic attack ya. Yang baru bergabung ya di channel Bunda NH, jangan lupa subscribe terlebih dahulu teman-teman, dan yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih ya, dengan support dan dukungan dari kalian, subscribe dari kalian itu membuat saya semakin lagi bersemangat teman-teman untuk membahas ya terkait gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder ini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya karena saya mempunyai pasangan ya, suami saya itu terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman, sampai dengan akhirnya bisa kembali pulih, bisa kembali hidup normal sebelum negara api menyerang. Nah teman-teman semua, simak terus sampai habis video-video saya ini ya, video saya kali ini teman-teman sampai tuntas, sampai selesai. Sebagai pendamping kita bisa memahami ya pada saat pasangan kita itu terkena panic attack ya, menghadapinya seperti apa, solusinya seperti apa. Nah teman-teman semua, seperti yang teman-teman ketahui ya, yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu pastinya ada 1001 sensasi teman-teman ya, yang selalu saja pasangan kita itu keluhkan, yang selalu saja pasangan kita itu bilangnya horor ya. Memang horor teman-teman, karena pada saat sensasi itu datang ya, itu yang ada mereka itu panik attack teman-teman ya, atau mendapatkan serangan panik. Nah bagaimana sih Bun cara atau solusinya pada saat pasangan kita ini menghadapi panik attack atau serangan panik ya? Kadang nih teman-teman ya, seperti pengalaman saya teman-teman ya, pada saat suami saya mengalami panik attack itu teman-teman, itu tidak tahu waktu gitu kan, tidak tahu lokasinya atau tempatnya itu di mana, pada saat ngapain aja. Nah kadang teman-teman ya, panik attack atau serangan panik itu teman-teman ya, itu datang bisa saja pada saat pasangan kalian itu sedang tidur ya, sedang lagi enak-enaknya tidur, lagi terlelapnya tidur nih, sama seperti suami saya ya, pada saat sedang tidurnya nyenyak gitu kan, lelap, tiba-tiba serangan panik, tiba-tiba panik attack teman-teman, yang ada tiba-tiba suami saya langsung bangun kaget ya kan, dada jantung berdetak kencang, terus ya dada berdebar-debar ya, terus keringat dingin, wah yang ada langsung teman-teman suami saya itu langsung, ayo bun bangunin kan, bangunin saya untuk, ayo bun cepet-cepet, siap, kita ke rumah sakit, kita ke IGD. Aduh teman-teman, pasti di sini ya teman-teman, para pendamping itu ada yang mengalaminya seperti itu. Nah untuk para pendamping itu jangan ikut panik ya, kita harus bisa menenangkan diri ya, menenangkan diri pada saat suami kita ini ya terkena panik attack. Nah, itu yang paling utama adalah kita harus tenang. Nah teman-teman ya, waktu itu teman-teman, pada saat suami saya terkena serangan panik attack teman-teman, saya coba untuk bisa juga menenangkan suami saya, meyakinkan gitu kan suami saya bahwa itu nggak apa-apa, itu wajar gitu kan, karena kaget, enggak bun, ini sudah rasanya nggak enak, nggak nyaman tuh, jangan-jangan bun, jangan-jangan serangan jantung. Itu yang ada teman-teman ya, pada saat suami saya itu panik attack itu, kadang ya ngomongnya ngelantur, terus macam-macam, selalu saja sensasi yang dirasakan itu teman-teman selalu dikait-kaitkan dengan yang namanya penyakit berat itu ya. Aduh bun, jangan-jangan saya kena serangan jantung. Enggak ya, memang ya saat itu teman-teman ya, itu ada sedikit debatnya ya. Nah saya usahakan saya tidak ikut panik teman-teman, karena alhamdulillah saya pernah yang namanya mengikuti pelatihan-pelatihan ya teman-teman ya, bagaimana cara mengatasi pada saat ya ada seseorang yang mengalami teman-teman, mengalami keadaan darurat ya, dan memerlukan pertolongan kita.
itu juga sudah pernah saya ikuti pelatihannya, terus bagaimana cara menanganinya. Itu alhamdulillah saya mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat banget dari ini teman-teman. Dari tempat dulu saya menimba ilmu ya teman-teman. Di saat itu teman-teman, kita sebagai pendamping itu harus dan wajib ya yang namanya bisa menenangkan pasangan kita ini ya, untuk tidak panik dengan cara apa tadi ya, walaupun selalu saja ayo ke IGD, ayo ke IGD, cepetan siap-siap gitu kan. Nah, kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin harus bisa menenangkan, sabar sayang, sabar, tenang, tenang, tenang gitu kan. Nah teman-teman, siapin ya minum air putih hangat, terus pasangan kita ini ya, kita tepuk-tepuk dadanya, atau minta pasangan kita ini ya, baik istri ataupun suami itu untuk menepuk-nepuk dadanya sambil baca istighfar juga boleh, atau afirmasi diri gitu kan. Ayo sayang kita sehat ya, ayo sayang kita kuat, ayo lawan, ayo lawan. Nah sambil mengatur nafasnya teman-teman ya. Kalau memang ya keadaannya itu darurat sekali ya, itu dibawa ke IGD nggak apa-apa ya. Memang yang namanya penderita gangguan asam lambung good initiative psychosomatic disorder ini selalu saja itu tempat ternyamannya pasti IGD teman-teman. Nah teman-teman, saat itu ya itu memang ya situasi dan kondisinya tidak bisa dikendalikan, akhirnya kita berangkatlah ke IGD ya, walaupun itu rumah sakitnya itu teman-teman ya jaraknya lumayan jauh. Nah di jalan itu walaupun sedang panik nih teman-teman, itu suami saya berusaha untuk bawa mobil sendiri itu kan. Nah dalam perjalanan itu saya selalu saja yang namanya menenangkan teman-teman ya, menenangkan suami saya berusaha elus ya, dielus atau ditepuk-tepuk ini bagian belakang gitu kan, agar suami saya itu bisa tenang dan sedikit-sedikit bisa hilang gitu kan. Akhirnya rileks panic attack dan serangan-serangan atau cemas berlebihnya itu teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, memang kalau pada saat situasi dan kondisi tidak terkendali, ya udah nggak apa-apa ya, kita bawa ke IGD. Waktu itu saya bawa ke IGD teman-teman. Nah sampai depan IGD itu teman-teman, tiba-tiba yang namanya panic attack ya itu hilang teman-teman. Itu yang ada ya, Bunda juga nih yang ada tuh bengong gitu. Kita berhenti di parkiran ya, berhenti di parkiran. Akhirnya suami saya bilang, loh Bun, kok tiba-tiba ini kok enak ya, kok enakan gitu lah, kok ya yang namanya jantung itu kok kayaknya udah normal Bun gitu, nggak apa-apa. Nah teman-teman, itulah teman-teman ya. Nah di situ teman-teman kita nih ya berdua tuh saling tatap gitu kan, saling melihat. Oh kok bisa sayang? Nah, kan nggak apa-apa kan udah bilang. Nah, pada saat di rumah kan seperti itu, nggak apa-apa, semua aman. Iya tiba-tiba kok hilang ya. Udahlah nggak jadi ke rumah sakit aja kita yang ada. Ketawa bareng, dan suami saya juga heran sendiri, loh kok bisa ya, bisa hilang ya. Itulah ya, panik attack itu datang atau serangan panik itu datang secara tiba-tiba teman-teman, dimanapun saat apapun. Kalau kalian masih belum bisa yang namanya mengendalikan pola pikir ya, negatifnya itu belum bisa hilang, itu sensasi-sensasi yang ada datang ya, kadang selalu saja itu membuat mereka akhirnya cemas berlebih, mereka panik, dan mereka selalu saja mengkait-kaitkan dengan penyakit-penyakit berat ya. Jadi mereka itu tidak tenang dalam berpikir, tidak tenang dalam yang namanya tidak tenang, dan perasaannya akhirnya tidak nyaman dan tidak enak teman-teman. Nah setelah di IGD, setelah suami saya ini sadar ya bahwa itu merupakan serangan panik attack, itu memang pada saat itu sedang parah-parahnya teman-teman ya. Ayo saya balik tanya gitu kan, ayo saya mau masuk ke IGD nggak, mau masuk ke dalam nggak? Enggak lah Bun, udah cukup gitu kan, udah cukup masuk ke rumah sakit. Iya ya, karena waktu itu teman-teman suami saya itu berpuluh-puluh kali yang namanya masuk ke rumah sakit, dirawat lagi, diinfus lagi. Wah udah tangan kanan kiri udah penuh teman-teman, untung aja nggak infus di kaki. Jadi yang ada teman-teman ya, memang
tempat ternyaman bagi seorang anxiety psychosomatic disorder ya, itu ketika sensasi itu datang adalah IGD. Tapi kita sebisa mungkin teman-teman sebagai pendamping ya, untuk bisa menghentikan mereka itu tidak selalu saja masuk IGD. Nah, kita coba membantu ya, merelaksasi yang namanya ini apa pikirannya teman-teman. Ayolah dengan cara-cara tadi ya, dengan cara-cara yang sering banget saya dan Kang Sunandi itu memotivasi kalian di video-videonya ya. Jadi teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami ya, kami itu senang ya, kami itu bangga gitu kan. Kalau kalian ini ya komentar ya, itu adalah salah satu keberhasilan kami kalau bisa membuat pasangan teman-teman semua ini bisa kembali gitu kan, hidup normal, bisa kembali lagi melakukan aktivitasnya apapun tanpa adanya yang namanya anxiety. Jadi ayo teman-teman bantu pasangan kita ini untuk bisa terbebas dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Jadi terus-teruslah ya, memberikan semangat, memberikan afirmasi, edukasi yang positif. Yang paling penting adalah kita harus sabar teman-teman ya, dan kita harus tenang pada saat pasangan kita ini mengalami yang namanya serangan panik atau cemas berlebihan. Ayo ya teman-teman, ingatkan lagi terus ke pasangan kita ini untuk tetap bisa yang namanya mengabaikan pola pikir negatif, menghilangkan ya teman-teman ya. Mungkin menghilangkan secara keseluruhan itu mereka itu belum bisa ya, atau mereka selalu saja tidak bisa bun gitu kan. Saya selalu saja pikiran negatif itu menghantui, apalagi ya mendengar yang namanya berita duka, terus mendengar yang namanya penyakit-penyakit berat yang diceritakan orang-orang sekitar. Terus lagi yang ada ini apa ya, mereka yang sudah searching gitu kan tentang penyakit-penyakit berat yang ada ya, sensasi-sensasi mereka itu teman-teman ya, itu selalu saja dikait-kaitkan dengan yang namanya penyakit berat, padahal mereka itu aman saja, mereka itu tidak apa-apa, yakin deh ya. Jadi sebagai pasangan ya, kita sebagai pendamping itu harus bisa meyakinkan bahwa pasangan kita itu aman, baik-baik saja. Coba deh ya, ajak lagi nih pasangan kita ini untuk mengingat pada saat ya, misalkan nih ada sensasi itu yang dirasakan di bagian dada, kita ingetin lagi, sayang lihat hasil dokternya, ayo kita ambil, kita tunjukin, ini kan nggak apa-apa hasilnya, kita bacain lagi ya, itu nggak ada apa-apa, nggak ada hal serius ya, semuanya aman, jantung aman, tidak ada penyakit yang serius gitu kan. Kalau memang iya ada penyakit yang serius seperti penyakit jantung atau yang lain-lainnya yang mereka selalu saja berpikiran negatif seperti itu teman-teman, pastinya nih dokter juga akan menindaklanjuti lebih lanjut, lebih dalam teman-teman, melakukan lagi observasi. Nah kalau misalkan dari hasil pemeriksaan dokter itu ya, dengan didukung oleh data ya, hasilnya itu kalau memang ya aman ya, pastikan yakinkan ke pasangan kita ini bahwa semuanya aman gitu, yang baik-baik saja, jadi tidak ada penyakit yang serius. Jadi ajaklah ayo pasangan kita ini untuk selalu berpikir positif ya teman-teman ya, alihkan pikiran negatifnya itu ke kegiatan-kegiatan yang positif ya, melakukan banyaknya aktivitas-aktivitas fisik teman-teman, seperti yang namanya olahraga jalan kaki di pagi hari seperti ini, baik sekali ya, udaranya juga enak, terus yang namanya kena sinar matahari itu, ya ampun teman-teman, kapan lagi ya kan. Ayo manfaatkan apa yang sudah Allah berikan ke kita ya, kita nikmatin ya, kita jangan terus-terusan pasangan kita ini teman-teman, jangan terus-terusan selalu terlena dalam zona anxiety ini teman-teman. Mau sampai kapan? Ayolah kita harus bisa sadarkan teman-teman ya, kita harus bisa menyadarkan pasangan kita ini bahwa pasangan kita itu aman gitu, pasangan kita itu sehat. Jadi ayolah tarik aja kalau yang masih tidur ya, kalau masih banyak rebahan tarik keluar ya, tariknya pelan-pelan, tapi teman-teman jangan sampai dengan emosi ya, tariknya itu pelan-pelan teman-teman, jangan sampai dengan emosi ya. Jadi ayo berikan ya pasangan kita ini semangat lagi ya, kita harus bisa lebih semangat lagi, kita harus bisa lebih happy teman-teman. Nah teman-teman, balik lagi ya tadi ke serangan panik itu. Nah serangan panik yang pasangan teman-teman
rasakan itu ya atau alami pada saat panic attack itu mungkin akan berbeda-beda teman-teman ya, sesuai dengan kondisi ya. Ada saja yang panik yaitu ya serangan paniknya itu menyerang sensasinya itu di bagian kepala atau di bagian dada atau di bagian perut atau di bagian kaki. Nah, itu yang mereka rasa ya, sensasi itu ya ampun horor. Sensasi itu yang ada wah macem-macem deh ya. Pokoknya ini kenapa sih sensasi nggak mau pergi lah. Kadang ya ada yang mengeluhkan seperti itu teman-teman, mengeluhkan yang namanya aduh sensasi kok saya sudah nggak mau pergi, saya sudah melakukan olahraga gitu kan, misalkan sudah menjalankan metodenya dengan baik yang disarankan oleh mentor-mentor, tapi ini yang namanya sensasi kok kenapa nggak mau hilang dari tubuh saya. Nah teman-teman ya, kita sebagai pendamping harus bisa memberikan rasa satu ya, harus memberikan mereka itu semangat itu teman-teman. Ayo jangan sampai mereka yang ada itu selalu mengeluh dan mengeluh ya. Jadi stop keluhannya ya, seperti yang pernah Bunda sampaikan di video sebelumnya, bagaimana cara stop mengeluh ya untuk pasangan kita ini. Karena dengan banyak keluhan yang ada nanti teman-teman ya, terus saja membicarakan sensasi-sensasi, nah sensasinya nanti betah teman-teman. Jangan sampai ya sensasi itu betah dalam tubuh pasangan teman-teman. Ayo pasangan teman-teman itu harus bisa berani melawan yang namanya anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Karena hanya diri pasangan teman-teman sendiri yang bisa melakukan itu semua. Kita sebagai pendamping ya, itu hanya teman-teman itu sebagai faktor pendukung, tapi ya menjadi faktor utama. Karena apa ya, peran pendamping ya itu sangat penting teman-teman ya untuk pasangan kita yang terkena gangguan asam lambung good anxiety psychosomatic disorder teman-teman. Kalau misalkan memang nih para penderita gangguan asam lambung good anxiety psychosomatic disorder ini tidak mendapatkan ya perhatian yang serius gitu kan, tidak mendapatkan support system yang baik dari pasangan atau dari orang tua atau dari keluarga lainnya ya, karena kalian itu memang butuh perhatian yang lebih. Tapi kalian jangan khawatir ya, kalian jangan berkecil hati ya, kalian semangati diri kalian sendiri dulu ya. Jadi tidak selalu saja mengandalkan orang lain ya, kalian itu bisa bergerak sendiri. Ayo selalu afirmasi, aku sehat, aku kuat, aku bahagia, sambil usaha, ikhtiar, terus berdoa, itu yang terpenting teman-teman. Pokoknya jangan pernah putus asa ya, Allah tidak suka orang-orang yang putus asa. Jadi kita harus benar-benar ya, yang namanya itu bersemangat, berjuang itu, ayo fullkan yang namanya semangat juangnya, jangan pernah putus. Kalau memang iya sensasi itu masih datang silih berganti ya, tadi terima dulu semuanya, terima ya, jangan terima dulu semuanya sambil kita perlahan-lahan kita kendalikan. Jangan sampai kita terbawa hanyut sama sensasi, apalagi terbawa hanyut dalam pikiran-pikiran negatifnya kalian. Ayo kapan lagi gitu kan, masa kalian mau terus-terusan seperti ini sih gitu ya, mau terus-terusan yang namanya menikmati sensasi-sensasi yang datang itu teman-teman. Ayo ya, pasangan teman-teman ini benar-benar butuh support dari kita sebagai para pendamping, karena kita orang terdekat itu adalah orang yang paling bisa memahami ya, seharusnya seperti itu ya. Mereka itu teman-teman kalau mau tahu, mereka juga sedih ya, mereka juga apa ya, mereka itu merasakan ketidaknyamanan, merasakan ya ampun sampai kapan saya begini gitu kan. Kita merasakan kesedihan teman-teman ya, karena mereka sudah terlalu lama dan ingin terbebas tapi tidak tahu caranya. Terus mereka itu ingin support yang baik ya, support yang berlebih gitu kan dari kita sebagai pasangan, tapi mereka itu ya, itu kadang hanya bisa diam teman-teman ya, karena seringnya mereka mengeluh. Kadang mereka ini teman-teman ya, itu akhirnya tidak mau yang namanya merepotkan pasangan kita teman-teman. Nah dari situ teman-teman ya, kita ini sebagai pasangan ya, pendamping baik suami atau istri ya,
Ayo, kita jangan pernah yang namanya tidak menerima kondisi pasangan kita ini pada saat mereka terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Ayo ya, ingat lagi masa-masa indah kalian, ingat lagi masa-masa bahagia kalian itu dulu. Nah, masa sih ya kita sebagai pendamping itu merelakan ya masa-masa bahagia kita itu direbut ya sama yang namanya anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Ayo keluarkan pasangan kita ini, bebaskan pasangan kita ini dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder ya. Selain dari diri mereka sendiri ya, kita sebagai pendamping itu yang namanya wajib membantu, wajib mensupport lebih ekstra lagi ya, terutama sabarnya, terus tulusnya, ikhlasnya ya. Jadi sampaikan ke mereka ya, terima semuanya dengan ikhlas, menerima semua apa yang Allah berikan ke mereka ya pada saat diberikan nikmat sakit ya. Mereka harus bisa lebih lebih bisa menerimanya dengan ikhlas, teman-teman, agar apa? Agar tumbuh lagi yang namanya kecintaan pada Allah dan Rasulnya, teman-teman. Jadi ayo ya, selain tadi berusaha, berdoa, terus tingkatkan lagi iman dan takwanya, teman-teman ya. Ayo sama-sama berjuang ya di jalan Allah untuk minta yang namanya, bukan hanya meminta kesembuhan ya teman-teman ya, tapi ya kita minta sama Allah untuk bisa kembali hidup normal sebelum yang namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder ini menyerang pasangan, teman-teman. Nah gitu teman-teman, pokoknya ya pada saat panic attack itu berlangsung, kita sebagai pendamping jangan ikut panik ya, kita harus tetap tenang dan harus bisa yang namanya menenangkan pasangan, teman-teman. Jadi jangan sama-sama panik ya, semua itu bisa dilalui, semua itu bisa kita lewati asalkan kita bisa bersabar ya dalam situasi dan kondisi apapun ya, semuanya itu akan cepat berlalu, badai pasti berlalu. Nah itu teman-teman, yakinlah ya, Allah memberikan suatu ujian ya, itu pasti dengan jawabannya, teman-teman ya. Jadi semua teman-teman yakinkan lagi kembali ke pasangan kita ini untuk tidak selalu berkeluh kesah, tidak selalu saja fokus pada sensasi ya. Nanti yang ada mereka akan terus-terusan terlena, teman-teman. Jadi ayo keluar, ayo bangkit, ayo lagi kita ajak lagi ya pasangan kita ini untuk bisa melatih mentalnya, ajak keluar rumah dari yang terdekat dulu, nanti lama-lama jauh, ajak olahraga jalan kaki di pagi hari dari tempat yang terdekat dulu, terus 10 menit dulu boleh, 20 menit sampai dengan 30 menit boleh ya. Dengan jarak yang terdekat dulu nggak apa-apa kok, itu bisa disesuaikan. Nanti kalau sudah lama-lama terbiasa ya, nanti bisa tambahin lagi durasinya, terus jaraknya ya kan. Nah itu yang namanya bergerak, teman-teman. Nah, ya nanti yang sakit-sakit badan itu hilang, teman-teman, otot-otot kaku itu hilang ya, karena peredaran darah kita ini lancar ya. Terus juga hormon bahagia itu kita dapat, teman-teman ya, bersama pasangan kita ini. Nah, kita bisa happy nanti. Nah kalau udah pasangan kita happy juga, kita pasti juga happy, teman-teman. Nah, ayo kita berhasil gitu kan. Nah itu nanti akan menjadi dan itu akan memotivasi teman-teman yang lainnya ya, kalau kita sudah berhasil membuat pasangan kita ini bisa kembali pulih, bisa kembali lagi hidup normal ya, bukan aktivitas apapun atau berpergian kemanapun tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa cemas, dan tanpa ada rasa yang namanya pikiran-pikiran negatif itu nanti lama-lama akan hilang sendiri, teman-teman. Ayolah, jangan terpaku, jangan terfokus pada sensasi. Nah, yang masih saja selalu membicarakan sensasi ya, selalu mengeluhkan sensasi, ayo stop, belajar stop ya. Apalagi kalian yang sudah ini ya, mohon maaf, sudah pergi ke psikiater, teman-teman. Nah sama dengan suami saya juga, teman-teman, yang sudah 3 kali ke psikiater, yang alhamdulillahnya ya teman-teman itu tidak ketergantungan obat, karena suami saya memang tidak bisa minum obat dan bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Jadi
Kalau pasangan teman-teman yang sudah terlanjur nih ya, itu mengkonsumsi obat ya, kalau bisa jangan ketergantungan pada obat ya. Belajar, ayo belajar melepaskan obat. Prosesnya tidak mudah Bun. Iya, memang tidak mudah. Tapi kalau kalian bisa yang namanya mengendalikan pola pikir negatif ya, ayo belajar dulu melepas obatnya itu pelan-pelan. Memang butuh proses, butuh waktu ya. Belajar dulu misalkan ya, kalau dapat obatnya 2 pagi dan malam ya, itu teman-teman. Itu belajar dijarangin minum obatnya, apalagi obat yang membuat kalian itu bisa tenang itu biasanya dikonsumsi di malam hari ya. Nah teman-teman, ayo lepaskan obat ya secara perlahan, kalian pasti bisa. Bunda yakin kalian bisa. Jangan selalu bilang saya nggak bisa Bun, saya sudah nyaman pakai obat. Enggak ya. Ayo, obat itu teman-teman tidak menyelesaikan masalah ya, hanya meredakan gejalanya saja. Nanti kalau sudah minum obat, ya tenang, ya enak, bisa tidur, ya pules gitu kan. Tapi, nah besok laginya kalau kalian sudah ketergantungan obat gitu kan, yang ada pada saat gelisah lagi malamnya minum obat lagi. Mau sampai kapan? Bunda tanya mau sampai kapan? Ayo. Kalau nggak dari sekarang, lepas obatnya. Kalian bisa dijarangin dulu minumnya. Hari ini minum, besok enggak gitu kan. Nah, besoknya lagi dicoba lagi, nggak minum ya kan. Terus seperti itu terus ya. Nanti lama-lama akan terbiasa, kalian bisa hidup tanpa obat ya, tanpa herbal. Ayolah ya, sehat secara alami, sembuh secara alami ya, dengan metode-metode dan cara-cara sederhana itu bisa kalian lakukan ya. Ayo semangat lagi ya, semuanya jangan khawatir, semuanya jangan panik, terutama untuk para pendamping itu harus tetap tenang ya, jangan ikut panik ya. Jadi jadilah pendamping yang baik, jadilah pendamping yang selalu semangat. Nah teman-teman, ayo bebaskan pasangan kita ini teman-teman ya, bisa bergerak bebas, bisa bebas bergerak tanpa anxiety. Ayo semuanya ya teman-teman semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat dan bisa menjadi wasilah kesembuhan ya untuk pasangan teman-teman, agar kembali bisa melakukan aktivitas apapun, pergi kemanapun tanpa ada rasa cemas ya, tanpa ada rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Jadi ayolah tetap membuat pasangan kita itu bahagia. Jadi judulnya jangan lupa bahagia teman-teman. Nah teman-teman, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sehat, salam sehat.